Selamat malam, sepakat sehat sukses bahagia. Malam ini saya mau sedikit live tentang produk Sancita. Saya bakar dulu dupanya ya. Kalau dibakar dupanya seperti ini. Mengapa saya suka bakar dupa malam hari? Karena setelah seharian kita capek bekerja, setelah seharian kita melakukan rutinitas kita sepanjang harinya, malam hari adalah saat yang paling bagus untuk mengistirahatkan fisik kita, otak kita dari semua kegiatan yang baru saja kita lakukan sepanjang hari ini. Dan jam-jam seperti ini adalah jam yang paling bagus untuk kita beristirahat. Jadi saya menyempatkan sedikit waktu saya sebelum beristirahat malam membakar sebatang dupa Sancita Gaharu. Bagi teman-teman yang belum banyak mengetahui tentang dupa Sancita ini, pada kesempatan inilah saya ingin memperkenalkan kembali dupa Sancita yang sekarang sedang saya jual kepada teman-teman lewat media online, yaitu lewat media Facebook kali ini. Dupa Sancita Gaharu ini dibuat dari kayu gaharu asli Kalimantan kualitas super, tanpa bahan kimia ataupun zat pengawet apapun. Dupa ini murni tanpa zat pengawet, di mana direkatkan dupanya ini direkatkan dengan getah pohon juga. Jadi sama sekali tidak mempunyai unsur kimia apapun. Mengapa saya ingin sekali memperkenalkan dupa ini kepada banyak orang? Karena sudah terbukti, sudah banyak testimoni, banyak orang yang tertolong dan kehidupannya membaik setelah mengenal dupa ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kembali dupa Sancita Gaharu Incense, produk asli dalam negeri yang sekarang bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Jadi dupa Gaharu Sancita ini memiliki satu kemasan yang tak tergantikan. Kemasannya hanya ada satu, dan kalau muncul dalam bentuk kemasan yang lain itu berarti palsu. Dupa Gaharu Sancita yang asli bentuknya seperti ini. Ada gambar Ibu Sancita. Ibu Sancita ini adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Bali. Jadi beliau memprakarsai untuk membuat dupa dari kayu gaharu ini sejak dari sekitar 4 tahun yang lalu. Dupa ini sudah ada sejak 4 tahun yang lalu, cuman saya baru mengenal dupa ini beberapa bulan yang lalu. Jadi ini sudah kemasan keduanya. Kemasan pertama dulu bukan seperti ini kemasan keduanya. Di sini ada numerologi lucky number 565 dari Sancita, terus ada tulisan fragrance from heaven, aroma surgawi. Dalam satu box ini terdiri dari 12 bungkus. Dalam satu box terdiri dari 12 bungkus seperti ini. Dalam satu bungkusnya terisi 10 batang. Jadi total dalam satu box ini ada 120 batang yang bisa kita gunakan selama 3 atau 4 bulan kalau kita cuma bakarnya satu stick per hari, bisa sampai 3 bulanan. Sangat hemat, walaupun banyak orang yang masih bilang dupa ini harganya mahal, namun kalau kita berpikir lebih jauh, harga kayu gaharu, harga produksinya dibuat sampai menjadi bubuk, lalu direkatkan sampai menjadi dupa, saya rasa harga yang sangat pantas kalau harga dupa ini berbeda daripada dupa celupan lainnya di pasaran. Itu adalah dupa celupan, ada unsur kimiawinya.
Kalau ini murni dari kayu gaharu, bubuk asli dari kayu gaharu yang udah jadi serbuk, direkatkan menjadi dupa. Untuk apa? Untuk mempermudah pemakainya, sehingga tinggal dibakar saja dupanya sudah bisa kita gunakan. Dupa ini digunakan untuk apa? Di sini di dosnya ini ada tulisannya. Kalau di sini terbalik jadinya ya. Dupanya untuk relaxation atau untuk relaksasi. Terus ada spiritual atau sarana spiritual, sarana keagamaan, sarana meditasi, sarana doa. Bisa digunakan semua agama, boleh. Karena ini bersifat umum atau universal, dupa ini bersifat umum atau universal, boleh digunakan semua agama, tidak membedakan agama. Agama apa saja boleh menggunakan dupa. Karena salah satu fungsinya juga itu sebagai aromaterapi. Di sini ada tulisan juga bisnis. Mengapa dupa ini di kotaknya ada tulisan bisnisnya? Jadi, dupa ini banyak digunakan oleh pedagang. Kalau di Waingapu sini sudah banyak juga pedagang yang ngambil dupa ke saya. Karena testimoninya itu setelah memakai dupa, jualannya semakin laris, semakin banyak pembeli. Juga dalam waktu cepat, dalam waktu beberapa bulan saja omset mereka itu meningkat, bahkan untuk produksi saja sampai sering kehabisan bahan baku. Sama seperti adik saya dulu ketika baru mulai memakai dupa ini, sampai sering kehabisan bahan baku karena adik saya itu penjahit. Sering dia itu kehabisan kain, kehabisan bahan karena terlalu banyak permintaan. Salah satu juga itu tadi ya, kita harus siap. Karena dupa ini melariskan dagangan kita, otomatis kita juga punya energi ekstra ya untuk melayani customer. Jadi pasti waktu kita juga akan sedikit tersita untuk membalas chat, melayani pesanan, seperti itu. Apapun usaha kita. Kalau di Waingapu, teman-teman pedagang yang sudah membeli dupa ke saya itu banyak. Ada penjual makanan, penjahit, penjual makanan, pedagang online itu banyak. Selamat malam Paman, selamat malam, tidur su. Saya hanya punya waktu untuk berinteraksi dengan customer saya pada malam hari karena saya menunggu anak buah saya itu tepar. Jadi malam hari saya baru punya kesempatan untuk memperkenalkan produk. Karena masih banyak teman-teman yang mau beli tapi belum tahu cara pakainya. Jadi saya sampaikan, dalam satu box ini ada 12 bungkus. Dalam 12 bungkus ini ada 10 batang dupa yang bisa kita bakar. Caranya bagaimana menggunakan ini? Cara pemakaian pertama itu kita bakar 7 stick. Dari 10 ini kita bakar 7 stick di halaman rumah atau di depan rumah. Kita bakar 7 stick pada saat maghrib, pada saat sore hari menjelang malam, ketika di luar sudah mulai gelap, kita bakar 7 stick di luar. Tempatkan dalam satu wadah. Jadi jangan disebar tempat pembakarannya, ditempatkan dalam satu wadah. Misalnya dalam satu gelas yang ditaruh pasir atau beras, terus taruh 7 stick, ditancapkan 7 stick, dibakar dulu, tancapkan 7 stick sekalian, taruhlah di halaman rumah, di pekarangan, di luar rumah. Itu 7 sticknya, hari pertama sampai hari ke-7. Jadi 7 hari berturut-turut ada 7 stick yang ditaruh di luar pada saat sore hari atau pada saat maghrib. Dan di dalam juga ada 1 stick, bisa di ruang tamu, di ruang tengah atau di ruang tidur, atau di tempat mana saja yang kita merasa nyaman untuk dibakar dupa di ruangan tersebut. Bisa 1 stick, bisa 2 stick. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 kemungkinan kita memerlukan sekitar 8 stick. Jadi dalam satu bungkus seperti ini kan ada 10. 7-nya untuk di luar, 1-nya di dalam, atau bisa juga 2 stick dibakar di dalam rumah. Paling bagus dibakar di mana? Di kamar tidur. Karena di kamar tidur disitulah tempat kita beristirahat. Jadi diharapkan di tempat kita beristirahat itu
energinya bagus, atau keadaan suasana ruangan di dalam kamar kita itu bagus, sehingga kita tidurnya juga bisa lebih nyaman kan kinerja kita keesokan harinya. Jadi kalau kita tidur kurang bagus, kualitas tidur kita tidak bagus, keesokan harinya juga kita bangun dengan energi yang kurang maksimal. Bisa jadi kita menjalani harinya itu banyak dengan energi positif. Misalnya, kalau orang yang kurang tidur itu pasti mudah marah. Mudah marah, kerjanya belum seberapa tapi rasanya sudah mengantuk, seperti itu. Jadi kita membutuhkan istirahat yang bagus pada malam hari. Dan ini saya sempatkan waktu saya sebelum istirahat malam untuk membakar 1 batang dupa, sehingga tidur bisa lebih lelap, besok paginya bisa bangun dengan energi yang lebih bagus lagi. Banyak teman-teman yang masih belum tahu dupa ini untuk apa. Apakah ini hanya untuk kita penenang tidur istirahat malam saja? Di sini ini ada tulisannya, kegunaan di sini dituliskan ada 1-9, tetapi kegunaan sebenarnya dari dupa ini adalah banyak sekali. Kegunaan dupa ini untuk menetralisir energi negatif ruangan dan diri. Jadi seperti saya sudah sampaikan tadi, 7 hari berturut-turut 7 batang di luar rumah pada saat sore hari menjelang malam, dan di dalam rumah sekitar 1 atau 2 batang selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari itu kita boleh bakar suka-suka kita. Bisa bakar pagi saja, siang saja, atau malam saja, atau bisa bakar 1 stik pagi, 1 stik malam. Di sini juga nanti ada aturan pakainya juga, cara pakainya juga sudah ada di sini, kita bisa baca. Jadi salah satu kegunaan utama dari dupa ini adalah menetralisir energi negatif ruangan dan diri. Dupa ini juga bersifat membersihkan bukan hanya energi negatif ya, tapi juga antibakteri seperti itu. Itu dari kayu gaharunya memang seperti itu. Kayu gaharu ini memiliki di sini ditulis pasopati alami. Banyak yang bertanya, "Kak, pasopati alami itu artinya apa?" Artinya dupa ini membawa energi alam yang sudah berasal dari kayu gaharu itu sendiri. Yang belum tahu apa khasiat gaharu, mungkin bisa di searching di Google apa manfaat dari kayu gaharu ini, karena di video-video saya sebelumnya sudah saya paparkan khasiat gaharu itu apa saja. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan sampaikan saja kegunaan dari dupa ini untuk menetralisir energi negatif ruangan dan diri, mengatasi anak rewel tengah malam, untuk mengatasi insomnia bagi yang susah tidur, untuk menenangkan hati dan pikiran, untuk kita yang banyak pikiran atau yang lelah seharian bekerja, tinggal bakar dupanya dan bisa beristirahat dengan nyaman. Selain itu juga digunakan untuk sarana meditasi. Pada saat sembahyang atau berdoa kita bisa bakar lilin sambil bakar dupa 1 stik. Untuk sarana meditasi, sarana sembahyang juga membawa keberuntungan dalam bisnis. Seperti tadi yang sudah saya katakan, banyak teman-teman pakai dupa ini bukan dupa pelaris, tapi memang salah satu efek samping dari dupa ini itu adalah efek samping yang sangat positif, yaitu menarik pelanggan. Dagangan kita menjadi lebih laris dari sebelumnya, dan selalu saja ada orang yang mau membeli dagangan kita. Itu untuk yang pedagang. Lalu kalau yang bukan pedagang, ini juga bagus untuk menarik keberuntungan dalam hal karir. Kita yang punya pekerjaan selain pedagang, misalnya yang kerja kantoran, itu bagus sekali karena ini membawa keberuntungan dalam karir. Misalnya ada kegiatan apa, tiba-tiba kita yang dipanggil oleh bos. Saya tidak mengada-ngada, ini sudah banyak testimoni. Keberuntungan dalam karir itu juga banyak, bukan hanya untuk orang dewasa tapi juga anak sekolah yang karirnya jadi bagus, atau misalnya anaknya lolos, selesai kuliah dengan baik, mendapatkan pekerjaan. Pokoknya dalam hal karir bagus.
Itu adalah salah satu kegunaan dari dupa Sancita Gaharu ini. Juga banyak digunakan untuk terapi pernafasan di musim pandemi seperti sekarang ini. Walaupun Sumba pada umumnya sekarang sudah zona hijau, untuk teman-teman yang di luar sana mungkin mengalami masalah pernafasan, dupa ini sangat bagus untuk mengatasi masalah pernafasan, batuk, pilek, radang tenggorokan. Cukup dibakar saja dupanya, dihirup asapnya. Asapnya ini aman untuk dihirup, boleh dihirup dari bayi sampai lansia, tidak ada efek samping. Semua usia boleh, tidak apa-apa jika terpapar asap dupa ini. Malah dupa gaharu ini adalah satu-satunya yang asapnya itu sangat bermanfaat karena ini adalah murni dari kayu gaharu. Teman-teman mungkin ada yang tidak nyaman dengan video ini, mungkin karena waktunya sudah terlalu malam. Tidak apa-apa, saya juga hanya akan melakukan siaran langsung ini, live-nya ini secara cepat. Jadi saya menjelaskan kembali tentang produk Sancita. Produk Sancita ini aman digunakan karena yang punya perusahaan Sancita ini adalah seorang ibu perawat. Jadi tidak usah diragukan masalah kualitas kesehatannya. Karena memang ini adalah dupa sehat, dupa pintar dan jujur. Di sini no tipu-tipu. Ini adalah dupa pintar dan jujur. Kami berjualan secara jujur, dikatakan dupa pintar. Kenapa? Karena dupa ini akan membawa kita pada harapan kita. Apa saja yang kita doakan, doa kita itulah yang akan dihantarkan oleh dupa ini kepada sang. Jadi apapun yang kita doakan dengan perantaraan dupa ini, sehingga lebih cepat penyampaiannya, istilahnya seperti itu. Dupa ini dikatakan dupa percepatan. Jadi dikatakan sebagai dupa percepatan karena dupa ini menghantarkan doa-doa kita. Jadi bukan dupanya yang mengabulkan permohonan kita. Ini bukan seperti lampu ajaib jin yang digosok-gosok keluar jinnya, kamu minta berapa permintaan akan saya kabulkan. Bukan seperti itu. Jadi dupa ini fungsinya hanya mengantarkan doa kita. Kalau di dalam Muslim itu ada keterangannya. Jadi dikatakan bahwa asap dupa ini menembus sampai langit ketujuh. Maksudnya dupa inilah yang mengantarkan doa-doa kita. Jadi bukan dupa yang mengabulkan permohonan. Doa juga tidak mengubah Tuhan, doa juga tidak mengubah kehendak Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, itulah yang terjadi. Namun doa mengubah orang yang berdoa itu. Jadi kita kalau bakar dupa, emosian, marah, stres, dengan membakar dupa ini dengan sendirinya nanti kita akan lebih bisa menerima keadaan. Mungkin kita marah itu karena kita tidak sanggup menerima keadaan yang tengah kita hadapi saat ini. Kita menjadi marah, frustasi, stres, sehingga dengan membakar dupa ini pikiran kita lebih rileks. Kita bisa berpikir lebih luas lagi. Kita bisa meluaskan pikiran kita, menerima setiap keadaan kita saat ini dengan bantuan dupa. Mengapa? Karena banyak orang itu susah untuk mengubah pola pikirnya. Misalnya terhadap suatu keadaan berpikir, oh iya memang saya seperti ini ya karena memang dari sononya saya seperti ini. Itu adalah pola berpikir kita, karena kita berpikir, oh ya sudah memang seperti ini. Tetapi kalau kita bisa meluaskan lagi pikiran kita, sebenarnya di atas muka bumi ini adalah tidak ada sesuatu itu yang mustahil. Karena ada lagunya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu kenapa? Karena itu terbentuk dari pola pikir. Kenapa kita tidak bisa? Kita tidak bisa karena kita berpikir bahwa kita tidak bisa. You can if you think you can. Kamu hanya akan bisa ketika kamu berpikir, iya saya bisa. Dan untuk mengubah pola pikir itu susah. Banyak orang yang tidak sanggup, tidak tahu bagaimana caranya untuk mengubah pola berpikirnya. Sehingga dupa ini saya sarankan sudah sangat banyak membantu. Misalnya kita dalam keadaan frustasi, stres, kita butuh ketenangan.
Cukup dengan 1 stick dupa, pikiran kita akan lebih rileks, kita akan bisa memperluas lagi pikiran kita menerima keadaan, lebih ikhlas, lebih sabar. Apapun yang kita hadapi, kita malah bisa menyikapi segala sesuatunya itu dengan pola pikir yang baik, pola pikir yang positif. Jadi karena dupa ini sudah menyerap energi negatif dari dalam diri kita, maka yang tersisa pada pikiran kita atau pada mindset kita yaitu adalah pola pikir positif. Segala yang positif bagus, efeknya untuk hidup kita. Saya juga mau cerita, ada ibu-ibu yang sudah lama mendambakan punya anak momongan, dan puji syukur Tuhan, benar-benar bersyukur setelah pakai dupa sekarang sudah sementara mengandung. Saya tidak berbohong, namun ini adalah kisah nyata dari seluruh seantero Nusantara ini. Dari lebih banyak itu testimoninya dari Bali, karena dupa ini kalau di Bali sudah sangat terkenal, karena Ibu Sancita ini adalah seorang ibu perawat yang berdomisili di Bali. Jadi sudah banyak sekali di sana testimoninya itu positif hamil, sudah ada 70 testimoni. Kalau dari saya sendiri, orang yang saya kenal, orang yang beli dupa di saya, orang yang sudah memakai dupa, sudah ada 2 orang yang sekarang sedang mengandung. Saya tidak berbohong, ini kenyataannya demikian. Jadi apa yang kita doakan dengan perantaraan dupa ini yang menghantar doanya, bukan dupa yang mengabulkan doa. Sudah banyak keajaiban yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya yang sudah menggunakan dupa dalam kesehariannya. Banyak juga. Saya tidak ingin menceritakan keajaiban lainnya seolah-olah mau menonjolkan sekali kelebihan dupa ini. Alangkah lebih baik kalau kita memakai saja. Dengan kita memakainya, kita akan tahu keajaiban apa yang bisa kita terima. Sama seperti saya juga dan keluarga saya sudah banyak mengalami keajaiban di dalam rumah tangga kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena setiap pelanggan saya juga memiliki hak untuk tidak mengekspos kesehariannya, kepribadian mereka. Jadi saya hanya bilang dupa ini bagus sekali, sudah, titik. Kalau mau mencoba silahkan hubungi saya untuk mencoba dupa ini. Kadang kita bakar pertama kali kita merasakan mual atau pusing-pusing. Mengapa? Karena dupa ini bekerja di frekuensi tertentu yang langsung menuju ke otak. Aroma dupa ini bekerja dengan frekuensi tertentu yang menghubungkan frekuensinya dengan keadaan otak kita, sehingga kalau energinya negatif, pikiran kita itu ruwet, pikiran kita itu banyak negatifnya, akan diselaraskan dengan alam semesta ini menjadi energi negatifnya terserap lebih positif. Efek samping yang muncul bisa mual. Jadi kalau kita bakar ini, kita mual, kita bisa pindah ke ruangan sebelah dulu. Biarkan dupanya menetralisir. Biarkan dupanya menetralisir ruangan tempat kita membakar dupa. Jadi sekalian malam ini juga saya mau menunjukkan testimoni dari dupa saya. Saya baru saja membakar dupa dan sekarang dupa itu bercabang. Dupanya bercabang seperti ini. Ini adalah kejadian yang tidak biasa. Dari sini saja kita tahu bahwa ada energi negatif yang diserap oleh dupa sampai berserat. Kelihatan gak ya? Kalau dupanya sampai bercabang seperti ini teman-teman, banyak energi negatif yang diserap oleh dupa. Biarkanlah dupa ini menetralisir energi negatif ruangan dan diri.
Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik seperti harapan kita. Terjadilah demikian kenyataannya, semua makin membaik, bumi membaik, segala sesuatunya adalah baik, indah, dan menyenangkan. Dupa ini sekarang sedang bekerja menetralisir energi negatif ruangan dan diri. Saya mau bilang ini adalah kejadian yang tidak biasa, teman, sahabatku, Sancita yang sudah sering memakai dupa pasti akan tahu bahwa dupa itu kalau sampai seperti ini itu sangat-sangat jarang dan langka. Biasanya dupa itu normalnya dia cuma 1 senti putus jatuh, 1 senti lagi putus dan jatuh. Tapi ini saya sudah gerakan berkali-kali, goyang berkali-kali, dupanya tidak jatuh, bahkan berserat. Terima kasih Dupa Sancita sudah menetralisir energi negatif diri dan ruangan saya dan membuktikan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk live. Saya taruh dulu dupanya. Selain dari dupa, produk Sancita itu ada dupa, ada teh gaharu, ada minyak Sanwo Gold, minyak Sanwo Ori, ada juga Sangkara Beauty Water, dan salah satu yang mau saya promosikan juga malam ini adalah Sangkara Beauty Water. Boxnya seperti ini. Ini kami di Sancita menyebutnya sebagai air ajaib. Awalnya dibuat Sangkara ini dengan tujuan untuk membangkitkan aura wajah untuk kecantikan awalnya untuk membangkitkan aura wajah dan menarik rezeki, menarik keberuntungan dengan Sangkara Facial Spray Beauty Water ini, karena memiliki 3 kandungan, terdiri dari rose water atau air mawar, gaharu, dan bidara. Bidara ini kalau kita di Sumba Timur sini dikenal dengan istilah pohon kom atau kita biasa bilang buahnya itu buah kom. Itu bidara. Ada di sini kandungannya. Manfaat dari Sangkara ini dituliskan untuk semuanya tentang kecantikan. Awalnya ini di sini untuk melembabkan dan mengencangkan wajah, mengeluarkan aura wajah dan menambah rasa percaya diri dengan kandungan fermentasi anaerob gaharu, memberikan rasa damai dan ketenangan dengan aromanya yang sangat enak. Aroma dari air mawar memberikan efek relaksasi pada wajah dan jiwa, membantu mengatasi masalah pada wajah seperti jerawat, memudarkan bekas jerawat, flek hitam, dan wajah kusam, memperlambat tanda-tanda penuaan dini pada wajah, mengangkat sel kulit mati di permukaan sehingga wajah terlihat lebih bersih, cerah, dan memancarkan aura wajah. Itu yang ditulis di sini, ditulis di box Sangkara ini. Tetapi dalam seiring berjalannya waktu, banyak testimoni yang masuk. Sangkara Beauty Water ini bukan hanya untuk wajah, kecantikan, bukan hanya membuka aura, bukan hanya untuk menarik rezeki, juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya, ada orang yang sering kita boleh bilang orangnya mudah untuk dirasuki atau sering kerasukan saja pada disemprot dengan ini Sangkara Beauty Water. Orang tiba-tiba kerasukan itu bisa disemprotkan dengan Sangkara. Ini sudah banyak testimoni yang menggunakan ini air ajaib. Kami di Sancita menyebut ini adalah Sangkara Beauty Water, air ajaib. Dan saya juga memakai ini awalnya untuk wajah, karena saya tahu kita di Sumba ini daerah panas. Kalau keluar di siang hari kulit wajah itu jadi cepat kusam, kering. Jadi saya memakai Sangkara. Aromanya sangat enak, aroma mawar. Sangkara Beauty Water ini pertama kali kita gunakan, kalau yang kita rasakan itu adalah harum, aroma mawar, itu artinya keadaan diri kita sedang bagus, energi kita sedang bagus. Tetapi ada yang membeli Sangkara kemudian ingin mengembalikan Sangkara ini.
Mengapa? Karena ketika dia menyemprotkan ke wajahnya, yang dirasakan bukan air yang harum. Dia merasanya aroma yang tidak bagus. Aromanya asam seperti itu. Bukan aroma mawar menyegarkan tapi terasa asam. Itu sangkara ini sudah mendeteksi bahwa kita dalam keadaan banyak energi negatif dalam diri kita. Kalau yang kita rasakan bukanlah harum mawar atau arum-aruman yang menyenangkan, yang merelakan, itu berarti kita sedang dipenuhi dengan aura negatif, pikiran-pikiran negatif, atau juga mungkin kita sedang lelah, terpapar energi negatif banyak dari orang lain, bisa juga. Itu ketika kita semprotkan, maka bukan harum mawar yang kita rasakan atau harum dari mawar, gaharu, dan bidara, tetapi merasakan rasa asam. Jadi ada yang sudah membeli kemudian berniat untuk mengembalikan karena katanya ternyata ini sangkaranya tidak bagus, sangkaranya itu rasanya aromanya asam gitu. Tapi dicoba terus dipakai hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jika kita sudah mendapatkan aroma yang harum, berarti sangkaranya sudah bekerja pada diri kita, menetralisir juga diri kita dari energi negatif, sehingga kita bisa menarik keberuntungan dalam hidup kita. Saya tidak mengada-ngada karena sudah banyak testimoni. Semprot-semprot sangkara, rezeki mengalir lancar. Semprot-semprot sangkara, didatangi banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup. Sama halnya dengan dupa. Saya juga mau memberikan salah satu testimoni dari sangkara ini, testimoni pribadi saya. Waktu itu anak saya sedang mengalami sakit yang sering kita sebut dengan sakit Bob, pembengkakan di bawah telinga. Itu sebenarnya pembengkakan kelenjar di bawah telinga, bengkak. Kalau di sini kita menyebutnya dengan sakit Bob. Tapi orang di sini itu mitosnya kalau sakit Bob harus membeli istilahnya itu